Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak soleh, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kita masih berada di subtema 1, yaitu peduli lingkungan, dan melanjutkan di pembelajaran yang kedua. Nah, untuk hari ini anak soleh, kita fokusnya di muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Nah, terlebih dahulu anak saudaraku sekalian, silahkan murojaah di rumah ya, murojaah surah An-Nazi'at sebelum melanjutkan materi kita ayat 1 sampai 10. Nah, baik anak soleh, selanjutnya adalah kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran kita hari ini ya. Ustazah pimpin dari sini. Anak soleh-solehku sekalian, silakan berdoanya di rumah masing-masing. Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizki pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita semua dalam tolabul ilmi. Nah, anak solehku sekalian, untuk hari ini anak soleh, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan kegiatan membaca, anak soleh dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan ayo berlatih, siswa dapat menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Dan yang ketiga adalah dengan kegiatan menyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan, anak soleh mampu menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan berlatih tentang interval nada, anak soleh dapat menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dengan percaya diri. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati, anak soleh mampu menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang keenam, dengan kegiatan membaca teks berjudul Ciri-ciri Masa Puber, dan siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa puber pada laki-laki dan perempuan. Nah, anak saudaraku sekalian, di lingkungan kita patutlah kita untuk menjaga kebersihan. Terlebih adalah di lingkungan kita harus ada tempat sampah. Nah, untuk lebih baiknya tempat sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Jadi anak saudaraku sekalian, untuk menciptakan lingkungan kita yang bersih, nah haruslah kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita. Nah, anak saudaraku sekalian, sekarang Ustazah menunjukkan satu teks bacaan tentang Kampung Rajawati. Nah, kampung ini adalah kampung yang sangat peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman. Jadi, Kampung Rajawati ini, anak saudaraku sekalian, sangat peduli dengan lingkungannya. Di mana salah satunya adalah dia mengolah sampahnya menjadi bahan yang bisa layak pakai kembali. Misalnya seperti bahan organiknya ya bisa dijadikan sebagai pupuk. Kemudian bahan anorganiknya bisa dijadikan ya barang-barang yang bisa layak pakai kembali. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, sebagian dari sampah anak soleh anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan. Jadi di Kampung Rajawati ini yang mempergunakan sampah-sampah tersebut untuk menjadi barang-barang yang layak pakai. Nah, sekarang kita mau menentukan judul bacaan tersebut. Judulnya adalah Kampung Rajawati. Nah, kata kuncinya adalah Kampung Rajawati. Nah, isinya adalah tentang pengolahan sampah dan kondisi lingkungan yang bersih. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, tugasnya adalah catat di bukunya ya. Bagaimana pengolahan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah yang ada di rumahmu? Jadi anak soleh, dilihat sampahnya ya, dijadikan sebagai apa. Kemudian anak saudaraku sekalian, sekarang kita lanjut di muatan pembelajaran kita yaitu SBDP. Nah, sebelumnya di semester ganjil kita sudah mempelajari tentang interval nada ya. Nah, sekarang Ustazah mau tunjukkan satu lagu ya, mencontohkan atau mengaplikasikan interval nada tersebut. Silakan disimak ya.
Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, sekarang interval nada itu apa sih? Jadi interval nada itu adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Nah, misalnya kita lihat ya, tangga nada diatomis mayor. Jadi tangga nada diatomis mayor ini memiliki interval atau jarak nada 1, 2 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, kita masuk di muatan pelajaran IPA ya. Jadi dalam menjaga kebersihan itu adalah kewajiban bagi semua orang ya, menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik itu anak-anak, kemudian remaja dan dewasa sekaligus lansia. Nah, ini adalah tahapan perkembangan ya manusia, pertama menjadi bayi ya sampai kepada lansia ya. Nah, yang pertama gambar 1 anak-anak dan gambar 2 adalah remaja. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, masa remaja itu disebut juga masa puber. Ya, ada yang pernah dengar masa puber? Nah, jadi masa remaja itu disebut juga masa puber. Gambar A adalah masa anak-anak, sedangkan gambar B adalah masa remaja. Jadi kita sebagai manusia, anak saudaraku sekalian, ya ada tahapan-tahapan perkembangan kita. Yang pertama kita sejak dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, sekarang Ustazah mau memperlihatkan perbedaan pada kedua gambar ya, gambar A dan gambar B. Gambar A termasuk anak-anak, sedangkan yang belum nampak adanya ciri-ciri masa puber ya, seperti itu. Kemudian anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara yang membesar, sedangkan anak laki-laki pada gambar yang tidak terlihat adanya jakun atau bentuk bahu yang belum ada ya. Nah, sedangkan gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar B ini ciri-ciri masa puber ya yang sudah kelihatan ciri-cirinya. Nah, masa puber itu adalah tahapan perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi anak laki-laki maupun anak perempuan ya akan mengalami masa puber. Jadi kalau sudah mengalami puber, maka ada organ-organ dalam tubuh kita yang berubah ya.
seperti itu. Nah, sekarang Ustazah memperlihatkan cirinya ya. Ciri perempuan pada masa puber. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak. 2, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Dan yang keempat, pinggul yang membesar. Nah, kemudian tambahan lagi adanya rambut halus pada alat kelamin. Kemudian ciri anak laki-laki ya di masa pubernya yang sudah mengalami puber nih ya. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, tumbuh kumis, jamban, dan janggut. Jadi ini adalah ciri-ciri yang sudah mengalami masa puber. Jadi anak saudaraku sekalian, ini adalah ciri-ciri yang dialami oleh manusia ketika sudah masuk di masa pubertasnya. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam organ-organ tubuh kita ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi anak saudaraku sekalian, mungkin ada yang sudah mengalami seperti ini ya, ada yang berubah mungkin dari payudaranya, kemudian untuk perempuannya, dan untuk laki-laki atau ihwannya mungkin suaranya berubah dan sebagainya. Jadi anak saudaraku sekalian, begitulah perubahan yang Oke, alhamdulillah. Baik anak saudaraku sekalian, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat duhanya, kemudian baru dikerjakan tugasnya ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.